Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat pada hari ini sehingga bisa mengikuti pembelajaran. Ya, anak sekalian, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, kekuatan sehingga kita masih sempat berkumpul walaupun berkumpul dalam media ya. Oke. Pada hari ini anakku sekalian, kita akan belajar tentang permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Oke, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk hari ini, yaitu menganalisis permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia dalam sebuah perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian diharapkan anak-anakku sekalian, setelah kita belajar, kita harus menjadi siswa yang mandiri, menghargai serta menghormati perbedaan dalam keberagaman masyarakat Indonesia, terutama yang ada dalam lingkungan anak-anakku sekalian. Iya. Ya, ini merupakan gambar yang saya tampilkan salah satu contoh keberagaman dari masyarakat Indonesia itu. Ya. Ada contoh keberagaman, salah satunya adalah keberagaman agama, ya. Ini agama Islam, ada agama Hindu, Buddha, Kristen, dan ya, Konghucu yang merupakan keenam agama yang telah diakui oleh pemerintah kita ya. Dan kita harus hidup berdampingan, menghargai dan menghormati setiap pemeluk agama lain di luar agama yang kita yakini ya. Kemudian ada beberapa permasalahan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Maka saya ingin bertanya kepada anakku sekalian dengan 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah kalian pernah mengalami perselisihan dengan sahabat? Coba ceritakan kalau memang pernah ya. Dan bagaimana akhirnya kalian saling berbaikan kembali? Kira-kira bagaimana ceritanya ya. Yang kedua, pernahkah kamu berselisih dengan adik, kakak, atau keluarga atau keluarga lainnya ya? Ceritakan apa penyebabnya kira-kira sehingga terjadi permasalahan tersebut. Ya. Ini yang ketiga, coba anakku sekalian ingat perbedaan di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian. Perbedaan yang bisa menyebabkan terjadinya faktor sehingga bisa terjadi perselisihan, perkelahian, putusnya hubungan, serta perkelahian antar pelajar dan sebagainya. Coba ingat ya, di lingkungan kita mungkin pernah terjadi perselisihan atau perkelahian akibat adanya keberagaman. Iya, tentunya aku sekalian bisa menceritakan ya. Selanjutnya, ini bentuk-bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Bentuk keberagaman masyarakat yang ada di negara kita terjadi karena kondisi dalam masyarakat terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang, baik dalam suku, agama, ras, keyakinan, ideologi, politik, dan sosial budaya serta ekonomi. Namun yang saya tampilkan di sini ada 3 ya. Ada keberagaman suku bangsa, ada adat istiadat, dan agama. Kalau suku berarti bagian dari suatu bangsa yang mempunyai ciri-ciri yang mendasar tertentu ya. Ciri-ciri itu biasanya berkaitan dengan ciri-ciri fisik ya. Iya, bisa ya. Kemudian ada adat istiadat. Nah, ini adalah himpunan kaidah-kaidah atau norma-norma sosial yang sejak lama ada dan telah menjadi kebiasaan atau tradisi dalam masyarakat itu. Nah, makanya susah untuk
diubah atau dihilangkan, artinya tetap dipertahankan oleh masyarakat tersebut. Kemudian agama. Nah, agama adalah salah satu bentuk keberagaman yang ada di negara kita, yang merupakan hubungan atau pedoman untuk mencapai kehidupan yang kekal. Ini berkaitan dengan keyakinan kepada Tuhan. Ya, ini tidak bisa dipaksakan. Seseorang ingin beragama apa, artinya negara kita memberikan kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan mereka, ya. Iya. Oke, ini pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Pengaruhnya ada dampak positif dan negatifnya. Ada terciptanya integritas nasional, menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan. Serta yang ketiga, memperkaya budaya bangsa. Kemudian terjadinya konflik dalam masyarakat. Kemudian ini disintegrasi sosial atau disorganisasi sosial. Kemudian ada fanatisme dan ada primordialisme. Ini bentuk-bentuk pengaruh, baik itu dampak positif maupun negatif dalam keberagaman. Kemudian ini sebagai evaluasi buat anak-anakku sekalian, ada 5 nomor ya. Silakan dikerja, ditulis di bukunya. Silakan dikerja untuk menambah wawasan kalian. Iya. Yang pertama, tuliskan faktor-faktor yang menyebabkan keberagaman masyarakat di daerah tempat tinggal kalian. Tentunya beda-beda ya. Mungkin antara kalian ada yang berbeda faktor-faktornya karena kalian kan berbeda tempat tinggal. Kemudian apa itu primordialisme, apa itu etnosentrisme, dan apa itu fanatisme. Bagaimana kita menyikapinya? Oke. Silakan dikerja di bukunya. Kemudian yang terakhir, ini ada gambar, diamati gambar baik-baik ya. Kemudian jawab pertanyaannya. Nah, kira-kira agar perbedaan keberagaman tersebut tidak menjadi permasalahan atau sebuah perselisihan, bagaimana, harusnya seperti apa? Ya, silakan dikerja di bukunya. Iya. Ya, terima kasih banyak untuk anak-anakku sekalian yang tetap di rumah, tetap menjaga kesehatan. Pada hari ini cukup sekian dari saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.